Homili hari Minggu Advent pertama, Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Saudara dan saudari yang terkasih, pokok permenungan kita pada homili ini adalah berjaga-jaga. Hari ini kita memasuki masa Advent, yakni masa penantian. Gereja Kudus mengajak kita menantikan kedatangan Tuhan. Melalui penginjil Markus, Yesus memerintahkan kita berjaga-jaga seperti hamba yang diserahi tugas untuk dilakukan seraya menantikan kedatangan tuannya kembali. Berjaga-jaga tidak berarti begadang, juga tidak berarti waspada terhadap bahaya yang mungkin akan terjadi secara tak terduga. Berjaga-jaga yang dimaksudkan adalah hidup selalu dalam keadaan sedang melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita, bagaikan seorang hamba yang menantikan kedatangan tuannya. Berjaga dengan sikap sadar bahwa kita adalah hamba yang diserahi tugas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ketika Tuhan datang, Dia akan mendapati kita dalam keadaan siap dan setia. Karena memang kedatangannya kembali tidak diberitahukan dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Maka kita harus berjaga-jaga. Masa Advent adalah momen dan kesempatan bagi segenap umat beriman mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, hari raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan diri menyambut kunjungan Allah dalam diri putranya Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia. Secara khusus pada Advent yang pertama, gereja mengajak kita merenungkan dan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan, bukan saja Dia yang lahir di palungan, tetapi kedatangannya yang kedua, yakni pada akhir zaman. Pada kedatangan yang kedua, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Ia akan memulihkan segala sesuatu, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan menjadi raja. Kita tidak perlu takut dan ragu-ragu sedikit pun untuk mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan. Namun pengharapan akan kedatangan Tuhan pada akhir zaman seringkali jauh dari pembicaraan kita. Bahkan seperti tidak masuk dalam pengamalan iman kita setiap hari. Kita tampaknya terlalu duniawi dan dikungkung oleh kenyataan yang selalu terbatas dan berakhir. Kita dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran atas segala keinginan serta rencana-rencana yang kita pikirkan. Kita jauh dan jarang masuk dalam pikiran Tuhan bahwa ada kehidupan yang tak terbatas dan tak berakhir, yakni kehidupan yang akan datang ketika Yesus mengunjungi kita pada akhir zaman. Para saudara dan saudari, Advent merupakan suatu undangan agar kita kembali menyadari di samping dunia ini masih ada Tuhan. Di samping yang sekarang masih ada Adventus, yakni hal yang akan datang. Di samping yang sementara masih ada keabadian, di mana Dia akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya untuk menganugerahkan kepada kita suatu hidup yang belum dapat kita pikirkan atau bayangkan sekarang. Pengharapan kita ialah Kristus sendiri. Jika kita berharap kepadanya, Dia sudah datang lagi sekarang juga dan bekerja dalam diri kita. Iman akan kedatangan Kristus yang kedua bukanlah pengharapan yang kosong.
Maka mari kita sejenak mengutip anamnesis yang merupakan rangkuman misteri iman kita. Ketika gereja melalui imamnya menyerukan, marilah menyatakan misteri iman kita. Lalu umat beriman menjawab, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Rumusan ini dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan akan dan pasti datang. Maka dalam menantikan kedatangannya, kita harus berlaku seperti hamba yang setia dan siap sedia menunggu kedatangan Tuannya. Kita harus melakukan tugas yang diserahkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Kita ini hanyalah hamba Tuhan Yesus. Dia telah berangkat meninggalkan kita dan menyerahkan kepada kita masing-masing tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Maka masa Advent sebagai masa penantian akan kedatangan Tuhan, kita semua diminta untuk tetap hidup dan bekerja sesuai dengan tugas dan jabatan kita masing-masing. Jika engkau seorang guru, jadilah guru yang baik, jujur, disiplin, bertanggung jawab dengan tugasmu. Jika engkau ayah atau ibu di tengah keluarga, jadilah orang tua yang bekerja dengan rajin, setia, sabar, dan memberi rasa nyaman bagi setiap anggota dalam rumah tangga. Jika engkau pengurus dan pelayan gereja, jadilah pengurus lingkungan, stasi yang setia melayani umat dengan pengabdian yang tulus dan penuh pengorbanan. Jika engkau pemimpin suatu lembaga, suatu komunitas, berlakulah sebagai gembala yang bisa diteladani baik perkataan maupun tindakanmu. Pengabdian dan pelayanan yang demikian inilah akan menjadi nyata sikap berjaga-jaga seorang beriman menantikan kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah selalu, Tuhan memberkati.